Pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ditangkap lantaran nekat berusaha memperkosa seorang nenek tunawicara yang juga tetangganya. Perbuatan bejat pelaku gagal setelah korban melawan, namun korban dianiaya oleh pelaku. Petugas Satreskrim Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menangkap seorang pria berinisial NG berusia 56 tahun. Pelaku ditangkap atas laporan korban seorang nenek tunawicara berusia 57 tahun yang merupakan tetangga pelaku atas percobaan perkosaan. Percobaan pemerkosaan terhadap korban terjadi pada 20 Juli 2021 lalu. Saat pelaku tengah melihat ternak ayam di belakang rumah dan mencari katak di depan rumahnya. Melihat pintu depan rumah korban sedikit terbuka, pelaku mendorong pintu hingga terbuka dan melihat korban tengah tertidur sendirian hingga timbul niat jahatnya untuk memperkosa korban. Saat pelaku akan melancarkan hasratnya, korban terbangun dan melakukan perlawanan hingga akhirnya pelaku memukul mata korban dan kabur meninggalkan lokasi. Dan pelaku masuk, dan pada saat pelaku masuk ke dalam rumah melihat korban sedang tertidur. Kemudian timbul niat pelaku untuk melakukan pemerkosaan. Namun terjadi perlawanan oleh korban yang tersadar dan sehingga pelaku melakukan penganiayaan, yaitu pemukulan pada wajah korban sehingga menimbulkan wajah korban bengkak di sebelah mata sebelah kanan. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan dijerat dengan pasal percobaan pemerkosaan dan pasal penganiayaan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Tergiur harta, seorang pemuda nekat membunuh nenek berusia 70 tahun di sebuah pemandian alam di Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum dibunuh, korban diperkosa pelaku yang masih berusia 21 tahun. AF, pemuda 21 tahun ini ditangkap aparat Satreskrim Polres Mojokerto karena memperkosa dan membunuh nenek usia 70 tahun di sebuah kolam pemandian alam. Warga desa Punggul Delunggu, Mojokerto ini ditangkap beberapa jam setelah jasad korban ditemukan mengambang di sungai. Awalnya AF melapor ke polisi terkait penemuan jasad manusia. Namun setelah diselidiki, pelaku tidak dapat mengelak telah menghabisi nyawa korban. Di hadapan polisi, tersangka mengaku tergiur dengan harta korban saat bertemu di jalan. Korban kemudian diajak ke pemandian untuk beristirahat. Saat bercengkrama, tersangka berupaya memperkosa, namun korban melawan. Tersangka yang tenaganya lebih kuat akhirnya memperkosa lalu menenggelamkan korban hingga tewas. Tersangka kemudian kabur dengan membawa tas berisi barang berharga milik korban. Aku merasa aku kasih minuman tadi, ya mau. Tapi sebenarnya itu kok pikiran hanya kalau awakan barangnya baik. Oh, pikiran di situ. Mau ngambil? Iya. Oh, jadi pikirannya mau ngambil. Ya. Terus Sementara itu, dari hasil otopsi, polisi memastikan pelaku telah memperkosa korban sebelum akhirnya tewas dibunuh dengan ditenggelamkan ke kolam. dan kita belum bisa menemukan identitas dari korban. Namun jelasnya korban meninggal dunia akibat gagal nafas ataupun gagal jantung karena tenggelam dan masuknya beberapa liter air di paru-paru dan di jantung korban. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti milik korban yang ditemukan di rumah tersangka, diantaranya perhiasan dan uang tunai. Atas perbuatan tidak bermoralnya, tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara jasad korban yang belum diketahui identitasnya sudah dimakamkan polisi. Pemirsa, seorang pria membunuh wanita pedagang sayur di Kabupaten Serang, Banten. Ironisnya, setelah tidak lagi bernyawa, jasad korban kemudian disetubuhi.
Meski tertatih untuk berjalan karena luka tembak yang dideritanya, Aris, pria asal desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang ini tetap dibawa aparat Polres Serang untuk menunjukkan lokasi dirinya membunuh dan menyetubuhi jasad seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur. Tersangka pembunuhan ini terpaksa ditembak pada kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap. Peristiwa keji ini berawal saat tersangka bersama 5 rekannya menggelar pesta minuman keras seharian penuh hingga mabuk. Saat perjalanan pulang, tersangka yang melihat korban mengendarai motor sendirian langsung mencegah hingga terjatuh. Meski korban sudah memohon agar tidak dibunuh, tersangka yang kalap tetap menganiaya korban hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian memindahkan motor korban untuk menghilangkan jejak. Sebelum kabur, jasad korban yang berada di semak-semak lalu disetubuhi. Hutan ini birahinya naik, ya. Kemudian dia melihat ada perempuan yang akan lewat di jalan kandang sapi tersebut, ya. Kemudian yang bersangkutan langsung menghadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian dan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka lantaran dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka sering mencuri pakaian dalam wanita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang pria paruh baya di Jambi ditangkap karena diduga memperkosa pengemis disabilitas. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencabulan ini juga sempat menganiaya korban. Pelaku pencabulan berinisial MA, 46 tahun, warga Jelutung, Kota Jambi, tak berkutik setelah diringkus anggota Subdit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi karena dilaporkan telah memperkosa seorang pengemis disabilitas berinisial D, 42 tahun. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2013 silam. Kejadian berawal saat pelaku melihat korban di pinggir jalan yang sedang menunggu ojek. Pelaku mendekati korban dan langsung menyeret korban sejauh 50 meter ke semak-semak. Pelaku langsung mencabuli korban di semak-semak. Selain mengamankan pelaku yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek, polisi juga menyita pakaian korban yang dikenakan saat pencabulan di Desa Bertam, Kabupaten Muaro Jambi. Kepada polisi, pelaku sempat membantah telah mencabuli korban. Saya tidak pernah melakukannya, Pak. Tidak pernah sempat diapakan aja itu. Saya tidak pernah mengantar dia hari itu, Pak. Saya hari itu di rumah, Pak. Dari jam 10 sampai jam 12 saya di rumah adik saya. Korban sempat melawan dan mendapat kekerasan dari pelaku. Pelakunya kebetulan tukang ojek. Sudah sempat bersetubuh ya, Pak? Sempat bersetubuh di daerah Bertam, di semak-semak. Dengan modus? Dengan modus bahwa akan mengantar pulang ke rumahnya korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 285 KUH Pidana tentang kekerasan dan ancaman bersetubuh dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Seorang pemotor terluka parah akibat dianiaya geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.